panjang sampai ke saya. Jadi perkenalkan, kami dari mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Kementai dengan program studi S1 Administrasi Publik kelompok 7 dengan lokal 3F reguler semester 3. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas dalam mata kuliah komputer dengan dosen pengampu Bapak Jumadi SAPMT. Kami dari kelompok 7 terdiri dari 6 anggota kelompok yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas dengan judul materi hardware. Sebelum kami masuk ke pembahasan lebih lanjut, izinkanlah kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, Miftah Rahmatillah dengan NPM 212308232. Selanjutnya ada Rizka As-Saadah dengan NPM 212308253. Lalu yang berikutnya ada Nirmawati dengan NPM 212308243. Lanjut ada Sapitri dengan NPM 212308258. Berikutnya ada Wartini dengan NPM 212308265. Dan yang terakhir ada Angelina dengan NPM 212308222. Baiklah, saya Rizka As-Saadah sebagai presentator dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi dengan judul hardware. Sejarah dan perkembangan hardware. Sejarah dan perkembangan hardware komputer tidak terlepas dari peran Alan Turing, seorang ahli matematika asal Inggris yang pada tahun 1937 membuat analisis teori untuk pengembangan komputer serbaguna, mengingat semakin berkembangnya dan banyaknya kebutuhan masyarakat. Alan Turing bekerja di pusat pemecah kode Inggris selama Perang Dunia II dan pemecah kode Enigma Jerman. Hardware komputer tidak hanya berbicara hal seperti keyboard, mouse, atau hard drive saja, melainkan meliputi semua komponen fisik yang ada pada komputer. Sejarah hardware generasi pertama. Pada tahun 1946 sampai 1956, hardware generasi ini mengandalkan ruang tabung hampa atau vacuum tube. Komputer ini membutuhkan ruangan yang luas, berkemampuan rendah, dan terkenal dengan daya panasnya. Ukuran penyimpanannya hanya sekitar kurang lebih 2000 bit. Untuk menjalankan program dan pencetakan masih dilakukan secara manual. Sejarah hardware generasi 2. Pada tahun 1957 sampai 1963, transistor menggantikan kedudukan vacuum tube dalam menyimpan dan melakukan proses informasi. Transistor bentuknya lebih kecil, tidak begitu panas, dan mengkonsumsikan sedikit tenaga. Ukuran penyimpanan berkapasitas sebesar 32 KB dengan kecepatan 20.000 sampai 30.000 perintah per detik. Sejarah hardware generasi 3. Pada tahun 1964 sampai 1975, Integrated Circuit IC sudah mulai digunakan pada komputer. Ukuran penyimpanan berkapasitas 2 MB dengan kecepatan kurang lebih 5 juta per detik. Generasi ini pula yang memperkenalkan teknologi software yang mudah digunakan. Sejarah hardware generasi 4. Pada tahun 1980 sampai sekarang, komputer telah menggunakan teknologi Very Large Scale Integrated Circuit atau VLSIC dalam sebuah chip. Teknologi ini mampu menampung jutaan sirkuit. Chip ini dinamakan dengan mikroprosesor. Ukuran penyimpanan mempunyai kapasitas yang besar dengan kecepatan jutaan perintah per detik. Hardware adalah semua jenis komponen pada komputer yang memiliki bentuk fisik, bisa dilihat dan dirasakan. Jadi, dapat dikatakan pengertian hardware adalah alat fisik komputer yang digunanya untuk melakukan beberapa proses seperti input, output, dan proses.
Fungsi hardware secara spesifik yaitu yang pertama memberi output. Fungsi hardware yang pertama adalah untuk memberikan output kepada user setelah proses pengolahan input dilakukan. 2. Menerima input. Fungsi hardware selanjutnya adalah menerima input. Selain memberikan output, hardware juga menerima input yang dikirimkan oleh user. Yang ketiga, menyimpan informasi dan data hardware. Hardware adalah perangkat keras di mana mempunyai fungsi untuk menyimpan data output. Biasanya output tersebut akan disimpan dalam perangkat penyimpanan komputer. Yang keempat, mengolah informasi dan data. Selanjutnya, fungsi hardware adalah untuk mengolah data yang kemudian menjadi informasi baru yang berguna agar dapat dipahami oleh manusia. Macam-macam hardware beserta contohnya dan penjelasan. Yang pertama, hardware output. Hardware output adalah perangkat yang berfungsi untuk menghasilkan informasi baru atau data yang berguna sehingga dapat dimengerti oleh user. Informasi baru tersebut dikeluarkan melalui perangkat lain seperti monitor. Monitor mempunyai fungsi menampilkan informasi yang sudah diproses. Dengan begitu, pengguna dapat melihat informasi tersebut. Yang kedua, printer. Printer adalah hardware yang berfungsi mencetak informasi atau data ke dalam kertas berupa tulisan atau gambar. Yang ketiga, speaker. Speaker adalah hardware yang berfungsi mengubah gelombang listrik menjadi gelombang audio dengan cara menggentarkan komponennya yang berbentuk selaput. Yang kedua, hardware input. Hardware input adalah perangkat masukan yang berperan memasukkan data berupa gambar, teks, video, dan audio ke dalam komputer. Berikut beberapa contoh hardware input. Yang pertama, mouse. Mouse berfungsi untuk menggerakkan kursor. Selain itu, mouse juga dapat menjalankan perintah praktis dan cepat. Umumnya, mouse terdiri dari 3 tombol, di mana 2 tombol klik di kiri dan kanan, lalu 1 tombol scroll di tengah. Yang kedua, keyboard. Keyboard adalah unit yang cukup penting dalam pengolahan data dengan komputer. Adapun fungsinya ialah memasukkan huruf, angka, dan simbol sebagai media bagi user untuk melakukan perintah yang diperlukan. Yang ketiga, scanner. Contoh hardware output ini berfungsi untuk menggandakan atau menyalin gambar dan teks, kemudian menyimpannya ke dalam memori komputer. Yang ketiga, hardware proses. Hardware proses atau proses hardware adalah perangkat yang berguna untuk memproses data dan mengolahnya pada komputer. Perangkat ini bisa disebut sebagai otak komputer karena melakukan proses penting terhadap data yang diinputkan. Beberapa contoh hardware proses adalah yang pertama, CPU. CPU adalah perangkat yang berguna untuk mengontrol seluruh proses pada komputer, baik itu instruksi, pengelolaan, hingga menghasilkan output yang diinginkan. Yang kedua, VGA. Perangkat ini memiliki fungsi untuk mengolah dan memproses data grafis. Nantinya, output bisa ditampilkan pada layar monitor komputer. Yang ketiga, RAM. RAM adalah jenis hardware yang dapat menentukan kecepatan akses dalam sebuah komputer. Yang keempat, storage device. Sesuai namanya, storage device berarti perangkat penyimpanan. Ini merupakan bagian dari hardware di mana fungsinya adalah menyimpan data komputer. Beberapa hardware yang termasuk ke dalam jenis ini antara lain, yang pertama, hard disk. Hard disk atau juga biasa disebut dengan HDD adalah perangkat keras komputer yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan data sekunder. Hard disk bisa terpasang di dalam maupun luar perangkat. Yang kedua, flash disk. Flash disk adalah perangkat keras penyimpanan data yang konektornya berupa USB. Konektor ini akan memudahkan perangkat terhubung ke komputer
maupun media lainnya. Flash disk dapat kamu gunakan untuk memindahkan suatu data dari satu komputer ke komputer lainnya. Yang ketiga, optical disk. Optical disk merupakan media penyimpanan yang bisa dibaca maupun ditulis oleh cahaya laser, di mana bentuk umumnya adalah berupa CD atau DVD. Yang kelima, perangkat tambahan. Perangkat tambahan hardware adalah alat yang membantu komputer untuk menjalankan perintah user. Perangkat ini biasanya disebut dengan istilah peripheral. Gunanya untuk menghubungkan perangkat komputer dengan koneksi internet. Salah satu contohnya adalah modem. Modem dapat kamu gunakan untuk mengubah sinyal digital menjadi sinyal analog maupun sebaliknya. Cara kerja hardware adalah didasarkan pada perintah. Ini disebut juga dengan istilah instruction set. Dengan adanya perintah tersebut, hardware bisa melakukan berbagai kegiatan yang telah ditentukan oleh pemberi perintah. 3 instruksi dasar untuk menjalankan hardware. Yang pertama, 1 induksi dasar input, yaitu instruksi yang bisa memberikan informasi kepada perangkat lunak lainnya menggunakan perantara driver. Dalam hal ini, perangkat lunak tersebut yaitu sistem operasi. Ini terjadi saat user menggunakan hardware. Contohnya mengetik menggunakan keyboard atau mengklik dengan mouse. Yang kedua, instruksi dasar proses, yaitu instruksi yang berperan untuk penengah antara proses input atau output. Instruksi ini hanya terjadi dalam suatu hardware, bukan sistem komputer secara menyeluruh. Yang ketiga, instruksi dasar output, yaitu instruksi yang terjadi saat ada perintah untuk menggunakan hardware tersebut dari pengguna. Kesimpulannya, hardware adalah semua jenis komponen pada komputer yang memiliki bentuk fisik bisa dilihat dan dirasakan, yang gunanya untuk melakukan beberapa proses seperti input, output, dan proses. Seorang ahli matematika asal Inggris, Alan Turing, membuat analisis teori untuk pengembangan komputer serbaguna, mengingat semakin berkembangnya dan banyaknya kebutuhan masyarakat. Pada sejarah perkembangan komputer mengalami beberapa generasi. Yang pertama, generasi 1, di mana mengandalkan ruang tabung hampa atau vacuum tube. Komputer ini membutuhkan ruangan yang luas, berkemampuan rendah, dan terkenal dengan daya panasnya. Kemudian generasi kedua, mulai menggunakan transistor yang memiliki ukuran sangat kecil, tidak begitu panas, dan mengkonsumsi sedikit tenaga. Pada hardware generasi 3, mulai menggunakan integrated circuit atau IC, penyimpanannya berkapasitas 2. Selanjutnya pada hardware generasi keempat, komputer menggunakan teknologi Very Large Scale Integrated Circuit atau VLSIC. Dalam teknologi ini, mampu menampung jutaan sirkuit. Fungsi hardware pada komputer ada beberapa, yaitu memberi input, menerima output, menyimpan informasi dan data, dan mengolah informasi dan data. Berbagai macam hardware yaitu, yang pertama hardware output, di mana informasi dikeluarkan melalui perangkat lain seperti monitor, printer, dan speaker. Kedua, hardware input, di mana di sini berperan memasukkan data berupa gambar, teks, video, dan audio dalam komputer. Salah satu contoh hardware input yaitu mouse. Ketiga, hardware proses, berguna untuk memproses data dan mengolahnya ke komputer. Contohnya seperti CPU, VGA, dan RAM. Keempat, storage device, yang berarti perangkat penyimpanan. Jenisnya antara lain hard disk dan flash disk. Kelima, perangkat tambahan,
yakni alat yang membantu komputer untuk menjalankan perintah user. Salah satu contohnya yaitu modem. Ada 3 instruksi menjalankan hardware. Yang pertama, instruksi dasar input, di mana memberikan informasi kepada perangkat lunak menggunakan perantara driver. Kedua, instruksi dasar proses yang berperan untuk penengah antara input atau output. Ketiga, instruksi dasar output, di mana terjadi saat ada perintah untuk menggunakan hardware tersebut dari pengguna. Maya Angelou berkata, sukses itu kalau kita suka dengan diri sendiri, suka dengan apa yang kita kerjakan, dan suka dengan cara kita bekerja. Sekian dari saya, jika ada kesalahan mohon dimaafkan, dan jika ada yang sayang mohon diungkapkan. Pagi hari makan Indomie, siangnya makan ketan. Cukup sekian presentasi dari kami, sampai bertemu di lain kesempatan. Sejarah tidak pernah benar-benar mengucapkan selamat tinggal. Sejarah mengucapkan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.